Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang eksposisi Perjanjian Lama, dan hari ini kita akan membahas eksposisi Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita membuka Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan pembacaan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan tiga orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk dan semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan dari semuanya itu harus dengan satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Di awal dari khotbah ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua adalah, apakah engkau memiliki hubungan yang akrab dengan Allah? Apakah engkau memiliki hubungan yang akrab dengan Allah? Poin saya hanya satu di dalam khotbah ini, yaitu kasih karunia Allah yang tiada tara. Kalau kita sama-sama memperhatikan pada ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-13, kita melihat bahwa Allah memandang semua manusia di dalam dunia ini jahat di matanya. Tetapi menariknya di tengah-tengah dunia yang dipandang jahat oleh Allah, Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh. Nuh mendapat kasih karunia karena dia hidup akrab dengan Allah. Jadi kita melihat di sini bagaimana Nuh itu mendapatkan kasih karunia karena dia hidup akrab dengan Allah. Kasih karunia yang diterima Nuh ternyata tidak dinikmatinya seorang diri. Ternyata bukan cuma Nuh yang mendapatkan kasih karunia itu, tapi karena Nuh mendapatkan kasih karunia itu, keluarganya pun mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Atau mungkin kalau kita pakai sebuah ilustrasi, misalnya ada seseorang yang menjadi kaya secara mendadak. Maka bukan cuma orang itu yang akan menikmati kekayaan itu, tapi bisa jadi adalah keluarganya. Keluarganya pun bisa menikmati kekayaan itu. Nah, waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita mendapatkan kesan bahwa keluarga Nuh diselamatkan oleh Allah itu karena ketaatan Nuh. Teks tidak pernah berbicara tentang hal ini, tapi kalau kita mempelajari seluruh Alkitab, kita akan menemukan konsep keselamatan adalah anugerah Allah. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab secara mendalam, kita akan menemukan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Jadi bukan karena ketaatan Nuh maka keluarganya selamat, tetapi itu semata-mata kasih karunia Allah. Jadi bukan karena ketaatan Nuh, Nuh dibenarkan, tetapi itu semata-mata adalah kasih karunia Allah. Begitu pula dengan keselamatan yang Nuh terima. Apakah karena Nuh tidak pernah berdosa makanya Nuh menerima keselamatan? Nah, teks tidak menyinggung sama sekali tentang hal ini. Memang betul Nuh dikatakan bergaul akrab dengan Allah, tetapi jika dikatakan karena Nuh sempurna, makanya dia mendapatkan kasih karunia,
jawaban ini pun sebenarnya tidak tepat dan mustahil. Karena Roma 3:23 itu memberitahu kepada kita karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa semua manusia tanpa terkecuali itu berdosa di hadapan Allah. Kita semua tanpa terkecuali, baik itu orang yang ada setelah zaman Adam dan Hawa maupun kita yang ada di zaman sekarang, kita semua tanpa terkecuali itu berdosa di hadapan Allah. Jadi Nuh tetaplah adalah orang yang berdosa, tetapi dia memiliki kehidupan yang bergaul dengan Allah. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin Nuh bisa bergaul dengan Allah? Bukankah semua orang tanpa terkecuali berdosa? Bukankah yang sudah kita lihat dalam beberapa minggu kemarin tentang pernyataannya Aurelius Agustinus yang mengatakan non posse non peccare, tidak dapat tidak berdosa, di mana setelah manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita semua tanpa terkecuali itu hanya bisa melakukan dosa. Kita semuanya bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Nah, pernyataan dari Agustinus ini memberitahu kita kondisi manusia setelah kita jatuh di dalam dosa. Sehingga kalau kita melihat Nuh bisa bergaul dengan Allah, maka itu semata-mata adalah kasih karunia. Jadi kalau Nuh bisa bergaul dengan Allah, itu semata-mata adalah kasih karunia. Selanjutnya kalau kita melihat pada ayat 14 sampai dengan ayat ke-16, kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kasih karunia kepada Nuh untuk menyelamatkannya, tetapi Tuhan memberikan arah apa yang harus dilakukannya untuk selamat dari air bah itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan arah apa yang harus dilakukannya untuk selamat dari air bah itu. Kita tahu bersama di bagian selanjutnya, bahtera yang dibuat Nuh berdasarkan arahan dari Tuhan itu bisa menghadapi air bah. Jadi ketika Nuh melakukan seperti apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, kita tahu bahwa bahtera yang dibuat oleh Nuh itu bisa menghadapi air bah. Dan kita melihat bagaimana bahtera itu membawa Nuh selamat sampai akhir bersama dengan keluarganya. Nah, lalu kalau kita melihat pada ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22, maka kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan Nuh, tetapi Tuhan ingin menyelamatkan seluruh ciptaan. Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membawa setiap hewan sepasang. Nah, di sini kita melihat dengan jelas kepedulian Tuhan karena seluruh ciptaan. Dia adalah Allah yang peduli. Kalau air bah terjadi dan seluruh ciptaan mati, Tuhan bisa ciptakan lagi sebenarnya. Jadi Tuhan bisa menciptakan lagi segala sesuatu yang sudah mati. Tetapi di sini sebenarnya kita melihat kenapa Tuhan itu menyuruh Nuh untuk membawa binatang-binatang itu sepasang. Terkesan seperti Tuhan itu ingin mengajari kepada Nuh untuk mempedulikan ciptaan-ciptaan yang lain. Ciptaan Tuhan yang lain itu mereka bukan sesuatu yang diremehkan atau sampah atau sesuatu yang tidak berguna, tidak. Tetapi ciptaan lain itu adalah bagian daripada apa yang Tuhan ciptakan sehingga itu menjadi sesuatu yang penting dan bagaimana Nuh belajar tidak berfokus kepada dirinya sendiri tetapi mempedulikan ciptaan-ciptaan yang lain. Dan menariknya, Nuh meresponi apa yang Tuhan sampaikan kepadanya di dalam ayat 22 dengan mengatakan bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini secara mendalam, kita melihat bahwa indikatif itu mendahului imperatif. Tuhan menyatakan dirinya yang memberikan kasih karunia kepada Nuh, barulah dia memberikan perintah kepada Nuh. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Nuh tentang siapa dia dan apa yang dilakukannya, barulah dia memberikan perintah kepada Nuh. Nah, kalau kita melihat di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab, hal ini sangatlah lumrah. Biasanya Tuhan menyatakan tentang dirinya dan apa yang dilakukannya, barulah dia memberikan perintah. Misalnya kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 6, ayat yang ke Keluaran pasal 6 ayat yang ke 5 sampai dengan ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat.
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Nah, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana Tuhan itu menyatakan siapa dirinya. Bahkan itu dikatakan di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh, di mana Tuhan menyatakan siapa dia, bahwa dia adalah Allah yang melepaskan kamu dari perbudakan. Tuhan menyatakan siapa dirinya, bahwa dia adalah Allah yang mengangkat kamu menjadi umatnya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan menyatakan siapa dirinya dan apa yang telah dilakukannya. Dan kita melihat setelah Tuhan menyatakan dirinya, barulah Tuhan memberikan perintah kepada Musa di dalam ayat 9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Kita sangat bersyukur, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya sekedar menyuruh kita melakukan sesuatu, tetapi tidak menunjukkan siapa dirinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Dia menunjukkan dirinya kepada kita, lalu memberikan perintah kepada kita agar kita mengenal siapa Tuhan. Dan pada waktu kita mentaatinya, kita bisa melakukan dengan hati dan pikiran yang benar. Apa refleksi dari bagian firman Tuhan pada hari ini? Ada tiga refleksi yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian. Yang pertama adalah, apakah kita telah melihat dan menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkasih karunia? Apakah kita melihat dan menyadari bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memaksa kita melakukan sesuatu barulah Dia berkenan kepada kita, atau kita harus sampai kepada standar yang begitu tinggi barulah Dia berkenan kepada kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang beranugerah. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkasih karunia. Dan yang kedua adalah, apakah kita telah melihat dan menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengarahkan kita kepada keselamatan, kebaikan, dan bukan kepada kecelakaan. Kalau kita melihat setiap penderitaan, kalau kita melihat setiap masalah-masalah yang terjadi, kita tahu bahwa ujung daripada semuanya ini adalah kebaikan. Ujung daripada semuanya ini adalah kebahagiaan Allah. Ujung daripada semuanya ini adalah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita umatnya. Apakah kita sadar akan kebenaran itu? Dan yang ketiga adalah, apakah kita telah melihat dan menyadari bahwa Tuhan selalu menyatakan dirinya terlebih dahulu, barulah memberikan perintah kepada umatnya. Tahukah saudara bahwa Tuhan lah yang menyatakan dirinya kepada saudara sehingga saudara bisa mengenalnya terlebih dahulu. Barulah ketika saudara melihat semua perintah Allah itu, saudara melihatnya sebagai respon di mana saudara mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada saudara sekalian. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua untuk kita dapat mengalami kasih karunia dan menghidupi kasih karunia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin.